Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selaras Talk. Time to sharing. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selaras Talk. Time to sharing. Let's talk. Sahabat-sahabat Selaras yang sangat berbahagia di hari ini, kita akan lanjutkan podcast Selaras yang mengenai sejarah Ka'bah. Tak lupa kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah SWT. Di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan kembali kehidupan sehari-hari, dan juga podcast Selaras tetap ada. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita nanti kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin, amin. Di sebelah kiri saya sudah ada Ustadz Abdul Hadi, yang akan membahas lanjutan kembali mengenai sejarah Ka'bah. Gitu. Kalau kemarin terakhir, kalau masih ingat sahabat Selaras, kita membahas Ka'bah pada masa Quraisy, yaitu zaman kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib. Sekarang ini kita bahas pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, yaitu sejarah Ka'bah di masa Nabi Muhammad SAW. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit sejarah Ka'bah. Pada zaman Rasulullah SAW tersebut, ya, pertama kali Ka'bah itu adalah peletakan yang namanya Hajar Aswad. Pertama kali, ya, yang kemudian Rasulullah itu diberi gelar sebagai Al-Amin, ya, peletakan yang namanya batu surga, yaitu yang dikatakan dengan batu Hajar Aswad ataupun batu hitam. Nah, ini para petinggi-petinggi Quraisy, ya, untuk menyelamatkan yang namanya Hajar Aswad itu, mereka bingung hingga mereka mengumumkan siapa yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram ini, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka ketika itu Rasulullah yang pertama kali masuk, ya, Masjidil Haram. Maka mempunyai satu sifat yang sangat bijak. Kemudian Rasulullah itu mengambil sebuah kain, ada yang mengatakan sorbannya. Jadi tiap-tiap kabilah-kabilah itu, yang ada 4 di sana itu, membawa Hajar Aswad itu, menentengnya atau mengangkatnya setiap ujung-ujung daripada sorban itu, ya. Kemudian yang meletakkan daripada Hajar Aswad itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal kemudian dijuluki oleh orang-orang Quraisy karena kebijaksanaannya sebagai orang yang dipercaya, yaitu Al-Amin. Lalu dengan hal yang demikian nih, kabilah-kabilah Quraisy itu sangat gembira, semuanya bisa mengangkat, ya, mengangkat yang namanya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ka'bah itu, ya, pada Fathul Makkah, ya, pembebasan kota Makkah setelah perjanjian Hudaybiyah, itu memang Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah ini ada yang namanya berhala-berhala. Ya, yang paling besar itu yang namanya Lata dan Uzza. Iya. Nah, ketika sudah pembebasan Makkah, ini berhala-berhala semuanya itu dibuang, dikeluarkan dari Ka'bah, ya, semuanya dikeluarkan dari Ka'bah kecuali ada lampu-lampu di sana, ya, ada lampu-lampu yang diletakkan di dalam Ka'bah tersebut, ya. Nah, itu adalah Ka'bah di zaman Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah, ya, artinya direnovasi kembali tuh. Yang tadi ada bolong-bolong yang namanya Hajar Aswad tidak ada di tempatnya, kemudian diletakkan di tempatnya lagi, kemudian ditinggikan. Ka'bah itu ditinggikan menjadi kurang lebih 8 hasta. Sebelumnya 6. Sebelumnya 6. Dinaikkan ke 8 hasta. Baru nanti ketika zaman Khalifah Marwan, kalau nggak salah Khalifah Marwan tersebut, itu Ka'bah itu lebih tinggi lagi daripada 8 hasta, ya. Jadi itulah pembangunan, ya, pembangunan Ka'bah ketika
zaman Rasulullah SAW juga Ka'bah itu disisakan tempatnya, ya, yang tadinya bentuknya persegi panjang menjadi Bujur sangkar. bujur sangkar, ya, yang kemudian kita kenal dengan nama Hijr Ismail. Ismail, seperti itu. Nah, tidak terlalu banyak sejarah-sejarah yang membahas tentang bagaimana Ka'bah pada zaman Rasul. Oke. Gitu. Baik, Pak Ustadz. Dulu kan kita sama-sama tahu ya, kiblat pertama umat Muslim itu ada di Baitul Maqdis, di Aqsa, Iya. ya kan? Pertanyaannya nih, mungkin sahabat-sahabat ke selaras pengen tahu nih Pak Ustadz, kapan sih kiblat umat Muslim itu pindah dari Baitul Maqdis di Al-Aqsa, Al-Quds di Yerusalem, dipindahkan ke Masjidil Haram sebagai kiblat kita hingga saat ini? Kapan Iya. tuh Pak Ustadz? Sebelum kita membahas tentang masalah apa namanya tadi, tahwilul kiblah atau pemindahan kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu lebih dahulu kita harus melihat apa namanya sejarah. Kenapa sih Rasulullah itu berkiblat ke Baitul Maqdis? Yang pentingnya itu kan, Ya. sedangkan Nabi itu lebih mencintai kiblatnya Ka'bah, seperti itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan satu hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, karena memang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya itu terintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Apa ayatnya itu menerangkan, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw liyaktuluka aw liyukhrijuka wa yamkuruna wa makaru wa yamkuru wa yamkuruna Allah wa makarullaha wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ketika itu Allah itu, ya, mengatakan dalam satu firman-Nya itu, wa id yamkuru bikal ladina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu akan melakukan makar. Makar itu apa sih artinya, ya? Melakukan kerusakan. Ingin melakukan kerusakan lah. Ya, Kayak demo gitu kan. ya seperti dia, ya, melakukan satu perencanaan untuk mengintimidasi, biusbituka, artinya memblokade. Memblokade siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au liyaktuluka, atau untuk membunuhnya. Au liyukhrijuka, ataupun mengeluarkan. Ya, mengeluarkan siapa itu? Mengeluarkan Rasulullah beserta para sahabatnya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu bersepakat untuk membuat satu kemungkaran, suatu makar, perencanaan jelek, ya. Tetapi sebaik-baiknya perencanaan adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah Mukarramah, ya, ke Madinatul Munawwarah. Nah, di sana itu Madinah itu kan sudah ada penduduknya. Dan kebanyakan penduduknya Madinah itu sebelum Rasulullah itu hijrah ke sana namanya yaitu Yasrib. Ya, sebelum menjadi Madinah Munawwarah, ya. Iya. Kota Yasrib. Kota Yasrib. Yasrib ini kan dinisbahkan kepada seorang laki-laki Yahudi yang menemukan kota itu, maka disebutnya di kota Yasrib. Itu nama orang Yahudi sebenarnya. Yang pertama kali yang menempati itu kota. Ya. Kemudian Rasulullah hijrah, di sana digantilah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang bercahaya. Apa namanya? Sebelum Yasrib, sesudah Yasrib itu sebenarnya namanya Thayyibah. Ya kan? Baik juga. Thayyibah artinya baik. Ketika Rasulullah berisra dari
Makkah. Kemudian Rasulullah itu berhenti di mana terlebih dahulu? Di Di Thayyibah. Thayyibah. Di Thayyibah. Habis ke Thayyibah itu ke Tursina. Baru ke Baitul Maqdis. Nah, ya Thayyibah dulu. Thayyibah itu artinya Madinah. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, maka dirubahlah dengan nama Madinatul Munawwarah. Nah, di situ orang-orang Yahudi gembira. Gembira kenapa? Rasulullah datang ke kota Madinah. Kemana nih? Rasulullah itu akan melaksanakan sholatnya. Menghadap mana? Ternyata Rasulullah itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Walaupun Rasulullah itu lebih cinta kepada Baitullah. Ya. Karena memang belum diperintahkan oleh Allah untuk ya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika itu Rasulullah itu melaksanakan sholat itu menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan lamanya. Semenjak perintah sholat turun ya. Semenjak perintah sholat itu turun, ya, itu 16 bulan lamanya, ya. Nah, kemudian Rasulullah itu setiap melaksanakan sholat itu selalu wajahnya menengadah, nengok ke langit. Seraya itu Rasulullah itu bermohon kepada siapa? Kepada Allah, ya, untuk mendapatkan wahyu agar kiblatnya itu dipindahkan. Kemudian apa? Apa ayatnya? Qad naro taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardah. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, qad naro, kadang-kadang kami melihat apa itu? Wajah kamu. Kok bingung? Sering bolak-balik ke atas langit, ke atas langit. Ya, atas langit, ke atas langit, ya. Maka ketika itu, ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua itu menghadap ke Baitullah. Karena perintah Allah untuk apa? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Wa isma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana kamu ya berada, bertempat tinggal, palingkanlah wajahmu ke Baitullah. Terjadinya kapan? Terjadinya pada tahun kedua Hijrah di bulan Rajab. Nah, seperti itu. Jadi diperintahkan oleh Allah menghadap ke sana. Maka sampai sekarang inilah kiblat orang-orang Islam, umat Muslim itu ke Baitullah, ya. Dan sekarang pun masih ada iniannya. Apa namanya? Miniaturnya, miniatur ya. Asar. Napak tilasnya lah, napak tilasnya Rasulullah yang disebut kiblat yang berada di Madinah yang namanya dengan Masjid Qiblatain. Masih banyak yang jamaah umroh ke ziarah ke sana. Ziarah ke sana, betul. Nah, yang sebelah sini ini menghadap ke Baitul Maqdis, yang sana yang ada mimbar putihnya ke Baitullah. Itu ke Baitullah. Nah, itulah sejarah daripada kenapa Allah itu memerintahkan Rasulullah itu untuk menghadap kiblat yaitu nama Baitullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu apa namanya? Sering diejek sama Yahudi ya. Orang Yahudi. Dan kok kiblatnya ngikut kita gitu. Iya, sudah punya agama sendiri gitu ya. Kenapa kok kiblatnya masih ngikutin nama kita nih? Ya, karena kan di Yerusalem sendiri di Al-Quds itu ada tembok ratapan maksudnya. Betul, iya. Itu di mana tempat sembayangnya ibadahnya orang Yahudi lah. Betul. Karena tembok itu temboknya Masjidil Aqsa sebenarnya kan. Sebenarnya Masjidil Aqsa. Iya, tapi ya Rasulullah istilahnya kiblat saya istilahnya agama penyempurna gitu kan. Iya. Diejek sama Yahudi. Kiblatnya sama sama Yahudi di Yerusalem gitu kan. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah, kembali ke akar untuk membedakan ya. Betul. Antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslim. Betul. Kiblatnya. Walaupun pada dasarnya ketika itu orang-orang Yahudi pun menyembahnya yang Esa. Iya. Yang Esa, tapi ketika datangnya Rasulullah itu sebagai penyempurna daripada agama-agama ahli kitab Samawi agama-agama Samawi sebagai penyempurna agama-agama yang terdahulu. Gitu. Jadi di tahun kedua Hijriah, sahabat-sahabat selaras ya, tahun kedua Hijriah
kiblat kita dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Seperti itu. Itu letak masjid dulu di lingkungan atau daerah yang dinamakan dengan daerah Bani Salamah. Bani Salamah itu karena masjid kiblat itu berada di Bani Salamah itu. Iya, masih ada. Saat itu mungkin lagi sholat siang ya, entah itu zuhur atau asar ya. Lebih baik zuhur ya. Sholat zuhur. Sohinya zuhur ya. Oke. Baik, Pak Ustadz, makasih. Pertanyaan selanjutnya nih, sejarah makom Ibrahim dan sumur Zam-Zam. Kan kalau kita lagi umroh nih tahu nih, ada yang seperti kayak sangkar burung ya. Sangkar burung ya kan. Nah, makom nih salah nih, salah penafsiran nih. Bilang, mana makamnya Nabi Ibrahim? Antara makom dan makam ya misalnya. Iya. Nah, terus sama sumur Zam-Zamnya di mana sih? Kan sekarang udah nggak kelihatan Pak Ustadz. Betul ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan. Masalah makom Ibrahim memang banyak sekali di antara saudara-saudara kita salah mempersepsikan, ya, salah mempersepsikan antara dengan yang namanya makam dengan makom. Makom itu artinya tempat berdiri ataupun tempat berpijak ataupun yang dikatakan sebagai petilasan. Yep. Petilasan ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan, ya, wa'id yarfa'u Ibrahim musolla ya. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah itu untuk meninggikan tempat orang sholat, ya, itu kan pembangunan Ka'bah kalau zaman sekarang itu ada yang namanya steger. Tahu steger? Kayak tangga lah gitu buat. Ya, tempat untuk kita naik ya. Ya. Steger atau scaffolding ya. Nah, zaman dulu kan nggak ada. Maka Allah mengirimkan batu. Di antara batu-batu pembangunan Ka'bah tersebut ada satu batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim. Nah, dipijak oleh Nabi Ibrahim ini batu, tak kala disuruh naik dia naik. Dikala dia suruh turun dia turun. Nah, karena lamanya pembangunan Ka'bah ini sehingga tuh batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim terceplaklah dua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menjadi sebagai apa? Monumen. Tempat Nabi Ibrahim berpijak dalam pembangunan Ka'bah yang kita sebut sekarang dengan nama Makom Ibrahim. Begitu. Nah, Makom Ibrahim dulu itu multasikun bihajaril aswad. Artinya berdempetan dia. Jaraknya dekat dengan Jaraknya dekat dengan Hajar Aswad. Nah, maka ketika zaman Umar bin Khattab, ini makom Ibrahim dipindahkan agar tidak mengganggu orang yang melaksanakan tawaf. Dan pemindahan makom Ibrahim ini terjadi dua kali. Nah, dua kali. Makanya dikatakan di situ dalam Al-Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musolla. Jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Maka kita ketika kita melaksanakan tawaf, ya, selesai kita melaksanakan tawaf, disunahkan bagi kita untuk sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim yang letaknya itu hampir berdekatan dengan yang namanya multazam. Ya, di tengah ya. Iya, di tengah itu. Makanya di multazam itu ya dikatakan al multazamu huwa makanun yustajabu fihi du'a. Multazam itu adalah tempat dikabulkannya permintaan. Doa-doa kita itu dikabulkan ketika kita itu melakukan doa di multazam. Nah, disinilah di multazam inilah ya. Karena ini dulunya makam Ibrahim itu berdekatan nih. Di sini pula lah Nabi Ibrahim berdoa. Di mana doanya itu tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah. Ya, mungkin dulu saya sudah sampaikan ya. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, liyuqimu sholat. Jadikan tempat ini tempat sholat. Sampai sekarang masih jadi. Sampai sekarang jadi kiblat. Jadi kiblat dia. Terus yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahu ilahim. Jadikan setiap hati manusia itu rindu, condong kepada siapa? Kepada Baitullah. Tuh. Makanya orang melaksanakan ibadah umrah dan haji itu tidak pernah ada yang bosan. Pengen lagi dan lagi. Pengen lagi dan lagi. Terus menerus menimbulkan rasa rindu dan kangen. Tuh. Yang ketiga,
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikanlah rizki kepada mereka agar mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, doanya ini yang ketiga ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berdoa itu, kenapa doa kita nggak diijabah sama Allah? Kenapa? Yang pertama kita itu ya, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah itu tidak mengabulkan doa seseorang ya yang terdapat di dalam hatinya perasaan main-main. Jadi kalau kita berdoa jangan main, Harus sungguh-sungguh. harus sungguh-sungguh Dan serius yakin dikabulkan. dan yakin dikabulkan. Ya. Jangan kita itu doa nggak dikabulin begini. Lagi doa cuma nggak yakin. Kayaknya doa saya nggak dikabulin nih. Yakin bahwasanya doa kita itu ya yakin dikabulkan. Ya. Ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan yakin doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau sudah di sana itu di makam Ibrahim kita doa. Kenapa? Karena yang dinamakan di Ka'bah Al-Musyarrafah, di Masjidil Haram itu tidak ada waktu yang mustajabah. Tidak ada waktu. Tapi tempat-tempat yang mustajab. Semua mustajab. Ya. Nah, semua mustajab. Ya, rukun-rukunnya pun mustajab. Setiap rukun-rukunnya mustajab kita di sana. Kalau di Indonesia kan waktu Betul. yang menjadikan mustajab. Betul. Nah, tapi kalau di sana Tempatnya. tempatnya. Mau di makam Ibrahim berdoa mustajab. Hijr Ismail. Di Hijr Ismail mustajab. Di rukun Yamani mustajab. Rukun Hajarul Aswad mustajab. Rukun Syami mustajab. Rukun Iraki mustajab. Bahkan kita itu ya di Sajarwan, itu Sajarwan, pondasi Ka'bah itu, Yang bawahnya itu. yang bawahnya itu pondasi Ka'bah itu namanya Sajarwan. Nah, itu kita berdoa di situ, itu akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di pancuran emas yang ditambahkan dengan mizab. Ya kan dulu Ka'bah nggak ada apa namanya atapnya, bolong begitu aja. Kemudian pada zaman Khalifah siapa itu dibangunlah atapnya. Nah, kemudian diberikan hadiah. Hadiah apa tuh? Pancuran emas sama satu khalifah ya yang ada di Timur Tengah itu dikasih dengan nama mizab ataupun pancuran emas. Nah, itu kalau kita berdoa di situ itu mustajab. Mustajab. Ya, apalagi di ini atau ya, apa namanya multazam. Ya, mustajab lagi. Multazam itu sangat mustajab sekali ya. Jadi kalau kita ke sana itu jangan sia-siakan waktu kita. Dioptimalkan ibadah. Dioptimalkan ibadah. Jangan tujuannya hanya untuk jalan-jalan. Mau selfie. Mau selfie. Baik, tadi kan sejarah makam Ibrahim ya sempat nempel dengan Hajar Aswad ya. Iya. Akhirnya dimundurkan ke tengah ya. Iya. Biar tidak mengganggu Orang yang tawaf. Betul. Nah, sejarahnya sudah mulai pada zaman Khalifah ya. Iya. Sahabat. Terus kalau sumur Zam-Zam nih sejarahnya nih mungkin orang nggak banyak yang belum tahu nih gitu kan. Sejarah sumur Zam-Zam. Mungkin dari mulanya kan itu dari apa? Ibunda Nabi Ismail Siti Hajar ya. Iya, Siti Hajar. Memang sebenarnya itu Ka'bah itu ya, itu adanya tempatnya itu adalah di semenanjung ataupun di lembah. Di lembah. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan biwalin, dalam satu lembah, ghairi zizara'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, indah baitikal muharram, di sisi rumahmu ini ya Allah. Jadi Ka'bah itu letaknya Ka'bah itu cekungan begini. Ya, cekungan dia adanya di bawah itu. Kanan kiri bukit. Kanan kiri bukit di sekelilingnya. Ya. Dan batu-batuan. Nah, ini pada hakikatnya kenapa di sini dulu banyak orang yang singgah? Karena di sini ini adalah sumber air. Dulunya sejak zaman Siti Hajar, tak kala dia hijrah ke sana itu dengan Ismail alaihissalam, kenapa para
kabilah-kabilah Arab, ya, ketika melewati itu dia berhenti karena di situ ada sumber air. Walaupun sebelum daripada yang namanya sumber Zam-Zam. Nah, sumber Zam-Zam ini terjadi, itu kan Siti Sarah dalam satu buku yang namanya tadi kata Khalilul Ibrahim Khalilullah itu persediaan airnya sudah mulai menipis. Sumber air yang ada di situ sudah mulai mengering. Maka karena ini Ismail masih dalam keadaan bayi, ditinggalkanlah ia itu hampir dekat dengan Ka'bah. Nah, kemudian Siti Sarah itu melakukan perjalanan. Dalam artian melakukan mencari air. Mencari air buat Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya. Nah, di sini dia berlari-lari kecil yang kita kenal dengan nama Sa'yun. Sa'yun itu artinya usaha. Safa itu artinya suci. Marwah itu keberhasilan. Nah, makanya kalau setiap usaha itu harus diniatkan dengan niat yang bersih, suci. Ketika kita niatnya suci dan bersih, maka kita akan mendapatkan satu keberhasilan dalam usaha itu. Nah, dia dari Bukit Safa, dia lari terus, dia melihat kok seperti ada fata morgana. Ada air gitu ya? Oh, air. Dia lari semakin kencang. Nah, kalau sekarang kalau kita lagi sa'i itu kita apa? Ramal. Kita kencengin dengan menyebut apa? Rabbighfir, ya. Warham, Wa'fu, Watakarom, Watazawwad, Amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah, a'azzul akram. Rabbighfir, ya Allah ampunkanlah dosaku. Warham, sayangi aku. Wa'fu, ampunilah aku. Watakarom, muliakanlah aku. Tuh. Nah, terus dia berlari. Sampai 7 kali perjalanan, itu dia lihat. Ya, lihat. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam itu sedang dikepakkan oleh malaikat Jibril sayapnya, seraya dia menutupnya, sambil dia menggoyang-goyangkan kakinya, yang dikatakan zami-zami, kumpul, maka terkumpullah itu air. Ya, terkumpullah air di apa? Di sisi Nabi Ismail alaihissalam yang berdekatan dengan Ka'bah, yang sekarang ini dikatakan dengan sumur Zam-Zam, sumur yang airnya terkumpul. Asal kata dari Zami. Iya, Zami, kumpul seperti itu. Itu sejarahnya ya. Itu sejarah daripada air Zam-Zam, yaitu dengan usaha terlebih dahulu. Ya. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berhasil, dan sa'i dulu, usaha dulu. Iya. Itu nggak ada bayi yang lahir makan jengkol. Usaha tidak membuahkan hasil. Nah, iya. Usaha dulu, masa nanti usaha Allah dulu. menentukan. Apa kata pepatah? Al-harokah barokah. Bergerak mendapatkan keberkahan. Tuh, makanya jam di rumah harus bergerak. Makanya sa'inya itu dari rumah ke kantor, untuk rizki. Betul. Nanti Zam-Zamnya tiap akhir bulan. Nah, benar itu. Apa kata satu pepatah itu kan pernah ada yang kata pepatah kan? Ijhad wala taksal wala takun ghafilan panadamatul uqbal liman yatakasal. Ijhad, gigihlah. Wala taksal, jangan bermas-masan. Wala takun arifan, jangan sok tahu. Panadamatul uqba, penyesalan itu datangnya liman yatakasal, bagi orang-orang yang malas. Artinya dia nggak mau bergerak. Iya. Nah, Diem aja ya. Diem aja. Gak ada yang ngasih juga kan? Nggak ada yang juga. Makanya sahabat itu dimarahin sama Rasul ketika dia di masjid aja nggak mau keluar. Harus keluar, ikhtiar kita. Akhirnya menyesal karena malas. Penyesalan di akhir. Nggak ada penyesalan di depan. Pendaftaran di depan. Kecuali orang ngangon bebek di depan. Penyesalan di terakhir pas lalu. Di awal adanya pendaftaran. Betul. Yang awal pendaftaran, betul. Kita daftar jadi umat Rasulullah ya. Iya, insya Allah. Biar nanti di akhir kita menyesal berbaris di belakang Rasulullah. Amin. Ya Allah. Jadi itu sejarah makom Nabi Ibrahim, stegernya lah ya. Stegernya, ya. Dan juga sumur Zam-Zam, asal kata dari Zami. Dari itu hentakan kaki Nabi Ismail, disitulah keluar air Zam-Zam. Jadi sumurnya ya. Sumurnya.
hingga bisa jadi sampai akhir zaman masih terus ada ya nggak apa-apa. Terus, dan ini sumur Zam-Zam nanti kalau bulan Sya'ban itu mendekati bulan Ramadan, itu permukaan air Zam-Zam itu sampai ke atas. Ya. Kenapa air Zam-Zam itu tidak pernah habis? Satu penelitian itu mengatakan karena orang yang sering melaksanakan tawaf terjadi satu pergumalan medan magnet yang sangat tinggi sehingga air itu tersedot ke dalam sumur Zam-Zam. Nah, kan kalau bulan Sya'ban itu orang berangkat umroh tuh meluap. Makin banyak. Dan akhirnya sumur Zam-Zam itu makin meluap. Permukaan air naik terus ya. Permukaan air naik terus. Debitnya nambah terus. Debitnya itu. Dan tidak akan pernah habis. Tuh. Itulah kebesaran Allah Pak Ustadz ya. Hah? Kebesaran Allah ya. Kebesaran Allah. Kenapa yang dikatakan Zam-Zam 5 syuribalahu. Zam-Zam itu diminum sebagaimana yang kita inginkan. Diniatkan. Artinya kita niatkan. Bisa dengan kita niatkan sebagai obat, sebagai makanan juga bisa, mengenyangkan. Zam-Zam tokmin. Artinya Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan. Maka kalau kita minum air Zam-Zam, baca doanya apa tuh? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Betul. Rizqan wasi'an. Rizki yang luas. Wasifaan min kulidain wasakomin. Dan kesembuhan dari penyakit. Tuh, ketika kita minum air. 3 kebaikan. 3 kebaikan kita dapat ketika kita minum air Zam-Zam. Nah, makanya dikatakan di situ. Sebaik-baiknya air di seluruh dunia adanya di. Ada air Zam-Zam. Tuh. Oke. Karena dia itu persatuan antara sungai Efrat dengan sungai Nil. Kalau menurut dalam sejarah ya. Jadi persatuan artinya pertemuan antara Efrat yang berada di Irak dengan sungai Nil Mesir. yang ada di Mesir. Ada kenapa? Ini gambaran sungai-sungai surga. Ya, yang menjadi satu kemudian masuk ke dalam sumur Zam-Zam dengan apa? Dengan medan magnet yang tinggi atas perputaran manusia mengelilingi Ka'bah. Nggak berhenti 24 jam. Ya, nggak berhenti 24 jam. Belum tambah malaikat yang di atasnya. Tambah malaikat. Jadi makin diberkahi tuh. Makin diberkahi oleh Allah. Baik, itu tadi sejarah makam Nabi Ibrahim dan sumur Zam-Zam. Selanjutnya nih Pak Ustadz nih, pertanyaan terakhir. Bisa dijelaskan nggak nih tata letak dan struktur bangunan Ka'bah serta makna-maknanya? Mungkin dari segi sudut-sudutnya ada 4 itu kan ya semua ya. Iya. Bisa dijelaskan mungkin. Ya oke. Apa namanya? Memang kalau kita lihat itu yang namanya Ka'bah Al-Musyarrafah ini bagaikan daripada meja kita nih ya. 4 sudut. 4 sudut kan? Iya. Sudut itu namanya rukun ya. Rukun ya. Rukun-rukun itu artinya sudut-sudut. Yang paling ini yang dekat dengan Multazam ini namanya rukun Hajarul Aswad. Yang ada batu Hajar Aswad. Nah, yang ada batu Hajarul Aswad. Ini banyak orang yang memprediksikan bahwasanya rukun Hajarul Aswad ini menghadapnya ke Indonesia. Ya, maka Indonesia diberkahi sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun Thayyiban. Baldatun Thayyibun, baldatun thayyibatun warabun. Istilahnya gemah ripah roh jinawi. Negeri yang diberkahi oleh Allah ya. Ini melimpah semuanya. Iya, melimpah di sini apa aja dah semuanya. Sekarang aja korma nggak ada musimnya. Nggak ada musimnya nggak korma di Indonesia? Iya. Nggak ada terus, cuma kita nggak ada korma sekarang ini. Ini yang namanya rukun Hajarul Aswad. Ini rukun Iraki menghadap ke negeri Irak. Ini rukun Syami menghadap ke negeri Syam. Termasuk Palestina, itu negeri Syam, Syria itu negeri Syam. Ini rukun Yamani, yang menghadap ke negeri Yaman. Nah, ketika kita melaksanakan perputaran ya dari rukun Hajarul Aswad ini adalah sebagai titik start. Titik dimulainya dan titik akhir daripada pelaksanaan tawaf. Ya. Putar di sini kita nggak ngapa-ngapain nih. Nah, ini ya. Nah, baru ketika kita sampai rukun Yamani, di sini kita disunahkan beristilam. Tapi nggak mengecup. Kalau di Hajar Aswad? Hajar Aswadnya harus dikecup ya. Karena Nabi itu mengecup Hajar Aswad, walaupun Nabi juga pernah mengecup dengan tongkatnya. Ketika dia itu melaksanakan tawaf dengan menggunakan ontahnya. Ya, sampai-sampai
Umar itu berkata, anta hajarun, ya, la tanfa wala tadur, laula Muhammadin qabbaluka lau qabbiluka. Engkau itu batu yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan apa? Mudarat. Mudarat. Jikalau tidaklah Rasul itu menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Tuh, jadi kita ittiba'ur Rasul ya. Ya. Ittiba'ur Rasul. Terus sampai sini nada Yamani kita disunahkan untuk beristilam, tapi tidak mencium. Hanya begini saja. Bismillahirrahmanirrahim itu mazhab Syafi'i. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan kita, dengan bukan tangan kiri. Kenapa kita di sini disunahkan membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah? Karena di apa namanya di rukun Yamani ini ada 70 malaikat Berkumpul semua kita. berkumpul di sini. Berarti doanya mustajab di situ. Yang ditugaskan oleh Allah hanya amin saja. Tugasnya untuk amin saja. Amin saja. Setiap semua jamaah umrah kita. Nah, setiap lagi tahu umurnya Rabbana Atina fid dunya hasanah, malaikat ini hanya tugasnya amin. Dari sejak dia diletakkan di sini sampai hari kiamat dia hanya mengucapkan amin. Ya, dan juga dekat makam Ibrahim itu dulu ada tempat petilasan Nabi Syuaib. Sebenarnya ada di situ dalam kitab buku Azamatul Muhammadiyah karangan Ali Syata itu diterangkan dekat makam Ibrahim itu ada yang namanya makam. Ya, makomnya siapa? Petilasan. Nabi Syuaib. Walaupun Nabi Syuaib itu adanya di Yordan ya, di lembah Yordan, makamnya di sana ya. Ya kita itu berziarah, kita naik ke atas itu ada makam Nabi Syuaib di lembah Yordan situ ya. Tapi sini tempat petilasannya. Ya, dia berada di dekat makom Ibrahim ya. Mungkin bisa dijelaskan tuh, tadi kan sempat mungkin pintu Ka'bahnya sempat disinggung sama Pak Ustadz kan ya. Iya. Bila sempat dua sekarang jadi satu kan. Iya. Terus Multazam kita juga sempat disinggung juga sama Pak Ustadz kan, salah satu tempat yang mustajab. Terus pondasi tadi sempat disinggung juga kan, Iya. Sarjawan itu kan. Kiswa gimana tuh Pak Ustadz? Kiswah itu sebenarnya ketika pembangunan Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim itu belum ada kiswahnya. Masih dalam keadaan batu-batu hitam saja. Oke. Baru ketika zaman-zaman Quraisy itu mulai ditutupkan dengan kiswah. Sampai ke zamannya apa namanya Para sahabat. zaman para sahabat ya, pada Turki Utsman dan lain sebagainya sampai sekarang ini Ka'bah itu ditutupi dengan namanya kiswah. Kiswah itu artinya penutup Ka'bah dan dia itu tidak ada ininya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada sejarahnya tentang berkewajiban untuk menutupi Ka'bah. Iya. Seperti itu. Dan nggak selamanya hitam, dulu sempat putih kan? Itu dalamnya putih ya, betul Iya. pernah putih. Dan Putih. itu suruh tiap hajian diganti. Setiap tanggal 1 Zulhijjah itu kiswah itu diperbaharui. Oke. Kayak sudah detailnya ya. Iya. Kita udah clear dari part 1 sampai part 2 ini tentang sejarah Ka'bah, mungkin sudah Mudah-mudahan jelas. ada Udah sabar selaras, kalau masih ada yang belum jelas lagi silakan nanti ditanyakan di kolom komen di channel YouTube-nya Selaras. ya insya Allah nanti kita apa namanya kita ya live ya supaya sahabat-sahabat Selaras yang pernah pergi umroh dengan kita bisa langsung berinteraksi Ya. dengan kita langsung melalui TikTok. Ya. Kalau nanti memang sudah rindu sekali, kita nanti tidak usah khawatir, kita di bulan Rajab, yaitu di Januari tanggal 17, kita ada umroh keberangkatan. Itu dia. Bisa kita bergabung kembali. Betul, 17 Januari programnya Mekah dulu, umroh dulu, baru ziarah ke Madinah dengan pesawatnya langsung Saudi Airlines, hotelnya juga bintang 4. Dan Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasul, ya, dan juga kita melaksanakan tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Amin. Serta kita berdoa di Multazam. Mudah-mudahan apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan seluruhnya diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berangkat dengan selaras mendapatkan satu keberkahan ya. Insya Allah umroh kita umroh yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin dapat pahala seperti pahala berhaji, kita juga ada program umroh di Ramadan. Iya betul. Ya, pahalanya seperti berhaji, tapi Ya. kita memutuskan kewajiban berhaji. Betul. Kita ada nanti di program awal Ramadan,
program sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi, kita Betul. punya program. Nanti bisa lihat di website juga di selaraswisata.com, bisa dilihat. Nanti kita akan berikan diskon-diskon spesial. Mantap kan? Mantap. Silakan Pak Ustadz ditutup. Baik para sahabat selaras yang saya cintai, dengan adanya sekilas sejarah pembangunan Ka'bah serta fungsi-fungsi yang ada di sekitar Ka'bah tersebut akan menambah kerinduan kita lagi, menambah keyakinan kita lagi, menambah kecintaan kita lagi kepada Baitullahil Haram untuk melaksanakan ziarah ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat berziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersimpuh bermohon kepada Allah dengan wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita inginkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaras Talk, time to sharing. Let's talk.